Biasanya mereka sibuk lemparkan bom, sekarang sibuk padamkan api. Tapi ingat, api bukan hanya membakar hutan, tapi juga membakar kesombongan. Bahkan tak hanya api, angin tornado super dahsyat juga menyeret keangkuhan pemimpin mereka, yakni Donald Trump. Dan bencana yang bertubi-tubi menghampiri Israel dan Amerika akhir-akhir ini seolah menjadi pertanda kalau negara Zionis itu bisa saja dihilangkan dalam waktu sekejap oleh alam. Bencana demi bencana yang terjadi di Israel dan juga Amerika seolah menjadi pengingat kalau kejahatan genosida yang mereka lakukan kepada penduduk Gaza adalah satu tindakan yang tidak benar. Bahkan gak hanya alam, tapi dunia udah mulai sadar dengan tindakan kejam para Zionis tersebut. Lantas seperti apa kebakaran ini terjadi dan bagaimana tindakan Amerika Serikat menangani bencana alam yang tak pernah mereka prediksi sebelumnya itu? Kita telah rangkum hal-hal tersebut dalam video berikut ini. Tahun ini Israel benar-benar dapat warning keras dari alam kalau mereka itu nggak ada apa-apanya. Bayangin aja, beragam kejadian beruntun yang menerpa mereka seolah jadi pertanda kalau negara-negara Zionis itu memang layak mendapatkan semua itu. Terbaru Israel kembali dilanda musibah kebakaran yang mana diketahui itu disebabkan oleh cuaca panas ekstrim yang terus terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Menariknya, bencana yang terjadi di Israel baru-baru ini terjadi ketika mereka memutuskan untuk kembali menyerang para penduduk Gaza, di mana hal itu seolah menjadi pertanda dari alam kalau apa yang mereka lakukan kepada penduduk Gaza yang tak berdosa itu adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Dan hal inilah yang membuat alam murka dan beberapa kali memberikan peringatan dengan berbagai bencana di tahun 2025 ini. Ya, apa yang dialami Israel harusnya jadi bahan evaluasi bagi mereka. Mengapa alam secara bertahap terus menaruh bencana yang seolah bergiliran. Namun kayaknya Israel ini beneran bebel deh. Sebab di saat mereka kini sedang konflik dengan Yaman, mereka juga masih terus melancarkan serangan ke Gaza. Ya, menurut info dari Badan Pertahanan Sipil Gaza, Israel diketahui telah menyerang sebuah gedung sekolah yang menampung orang-orang terlantar di Palestina. Dan Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan ada 31 orang tewas akibat serangan tersebut. Sementara itu, militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya telah menyerang pusat komando dan kendali Hamas di jalur Gaza bagian tengah yang digunakan untuk menyimpan senjata. Nah, mereka tuh meyakini kalau gedung sekolah itu adalah tempat kelompok Hamas. Memang udah gak waras nih Israel. Sementara di sisi lain, Israel kembali menemukan kejadian yang di luar logika mereka ketika bom kiriman dari Israel gak mau meledak di Gaza. Nah, seakan dapat rezeki nomplok, bom tersebut akhirnya diambil Hamas untuk kemudian dimanfaatkan guna menyerang balik Israel. Bahkan terbaru, 7 tentara Israel dilaporkan meninggal dunia setelah menghadapi 1 tentara Hamas, dan itu jelas sebuah perlawanan yang sangat mengesankan. Sementara itu, bencana tak hanya terjadi di Israel. Sekutu mereka, yakni Amerika, juga kembali mendapatkan bencana yang super dahsyat. Di mana seperti kita tahu, kalau Amerika ini memang menjadi langganan angin tornado tiap tahunnya. Tapi kali ini, angin tornado yang menimpa Amerika seperti tak biasa dan bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Lihatlah bagaimana angin itu mengamuk, seolah memberikan peringatan atas tindakan mereka yang ingin merebut Gaza dari Palestina.
Tak hanya angin tornado saja, Amerika juga dilanda kebakaran yang cukup hebat. Bahkan kebakaran itu cukup sulit dipadamkan karena dibarengi dengan angin cukup kencang, sehingga api mudah sekali menyebar dan semakin membesar. Dan di awal tahun 2025 ini, Amerika sendiri sempat dilanda kebakaran super dahsyat. Perubahan iklim yang membuat curah hujan relatif lebih jarang dari biasanya. Ditambah dengan hadirnya angin Santa Ana yang memiliki kecepatan lebih dari 130 km per jam, telah membuat munculnya titik api berubah jadi kebakaran hutan yang meluas hingga menghanguskan hampir 30% area LA. Sebagai info, Los Angeles memiliki luas sekitar 1.302 km persegi atau 130.200 hektar, dan luas kebakaran yang telah terjadi di LA hampir mencapai 36.000 hektar, artinya itu di angka 27,6%. Yang terdiri dari 20.438 hektar di Palisades, 13.956 hektar di Eaton, 1.000 hektar di Kennett, 330 hektar di Lydia, dan juga 771 hektar di Hearst. Bahkan kebakaran yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2025 ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian cukup besar bagi Amerika Serikat. Dan menurut sejumlah laporan, kebakaran yang terjadi pada bulan Januari kemarin menjadi kebakaran terhebat sepanjang sejarah Amerika. Karma genosida. Sementara itu, bencana demi bencana yang terjadi di Amerika dan juga Israel, banyak yang menganggap kalau semuanya adalah bentuk karma atas kejahatan genosida yang mereka lakukan kepada penduduk Gaza. Sebuah pernyataan kementerian mengatakan bahwa 88 jenazah dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sementara 365 orang terluka, sehingga jumlah korban luka menjadi 133.419 dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Kementerian tersebut juga mencatat bahwa 18 warga Palestina tewas dan lebih dari 41 orang terluka saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan di pusat distribusi Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Sehingga jumlah total korban tewas warga Palestina saat mencari bantuan menjadi 583, dengan 4.186 lainnya terluka sejak 27 Mei. Jumlah korban tewas di Gaza justru dilaporkan jauh lebih tinggi oleh sejumlah pihak di Israel. Surat kabar Israel Haaretz pada Jumat melaporkan bahwa sudah hampir 100.000 warga Palestina tewas akibat genosida Israel di Gaza, atau setara dengan sekitar 4% dari total populasi wilayah kantong Palestina tersebut. Menurut Haaretz, tinggi angka kematian warga Palestina tersebut bukan semata-mata akibat serangan biadab Israel. Banyak juga tewas akibat dampak tidak langsung dari perang, seperti kelaparan, kedinginan, dan penyakit di tengah ambruknya sistem kesehatan di Gaza. Dapat kecaman dunia. Sementara itu, melihat apa yang terjadi di Gaza saat ini, dunia pun bersuara lantang. Di Belgia, laporan dari TRT World menyebut jika ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Palestina. Begitupun di London, Oslo, Norwegia, Paris, Prancis, Roma, dan masih banyak lokasi di belahan dunia lainnya. Selain dunia memprotes, menyuarakan untuk menghentikan genosida dan membuka keran bantuan masuk ke jalur Gaza. Di sisi lain, orang-orang Israel juga mulai menerima akibat dari sikap mereka di belahan dunia. Maksudnya, dunia mulai marah pada orang-orang Israel, dan itu tergambar dari banyak momen. Saat mereka menolak kehadiran warga Israel di wilayah mereka, sekarang lihatlah momen ini. Di situ, kalian bisa melihat keluarga Israel yang diusir dari sebuah restoran di Naples, Italia. Mereka tidak terima dan diminta keluar dari restoran. Ini bukan rasisme, ini hukuman bagi para pembunuh anak dan pendukungnya.
Pendukung teroris, itulah yang dikatakan pada keluarga Israel itu, yang pada akhirnya membuat mereka hengkang atau pergi dari tempat makan mereka. 2,000 years of persecution not enough for you. Zionists go to our Jewish land. Terror supporter. Anti-Semitic you are. Anti-Semitic, look at you. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat momen satu duta besar Israel yang ada di Korea dan tengah menikmati makan di sebuah restoran didatangi para pendukung Palestina di Korea. Di situ, mereka meneriakkan olok-olok sekaligus cacian akibat genosida yang diperbuat Israel. Jelas hal itu membuat duta besar Israel itu nampak tak nyaman sebelum akhirnya pihak kepolisian datang dan para demonstran akhirnya meninggalkan lokasi. Tapi tentu ini menandakan jika bagi para orang Korea pro-Palestina, orang Israel juga tak diterima. You're not talking right now because you know that we're right. You have blood on your hands. You're talking 30,000 children's blood on your hands. Stop genocide. Yeah. 내려와. 내려서 얘기해주세요. 감사합니다. Free Palestine. Sekarang lihat deh yang juga terjadi di Washington saat salah satu pejabat Israel diteriaki sebagai penjahat perang. Dan terlepas dari apapun, karma itu memang adanya. Dan kini Israel dan Amerika sedang merasakan sendiri akibatnya atas tindakan mereka kepada penduduk Gaza. Mungkin ini belum seberapa, tapi alam bisa saja membuat mereka lenyap dalam sekejap.